Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi berjumpa dengan saya Robson Samosir dalam program TGS, Tanya Jawab Singkat. Dan dengan senang hati dan penuh sukacita saya mau membagikan hal-hal yang memang perlu untuk kita pahami atau kita ketahui sebagai orang percaya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kembali lagi, dan ini merupakan sesi terakhir dalam tema besar kita terkait dengan apologetika, dan saya akan menjelaskan aspek-aspek dalam berapologetika dan juga terkait dengan pendekatan atau pedoman sederhana yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita lakukan dalam kita berapologetika. Nah, saya mulai dengan aspek-aspek apologetika. Nah, ada seorang tokoh yang cukup terkenal, yaitu seorang teolog yang bernama John M. Frame, membedakan 3 aspek dalam apologetika. Yang pertama, apologetika dipandang atau dianggap sebagai sebuah pembuktian. Bagaimana menyampaikan sebuah dasar rasional bagi iman, kepercayaan, atau membuktikan kebenaran dari kekristenan. Yesus dan para rasul sering memberikan bukti kepada mereka yang mempunyai kesulitan untuk percaya bahwa Injil adalah benar. Kita bisa memperhatikan Yohanes 14 ayat 11, pasal 20 ayat 24 sampai 31, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Orang-orang percaya sendiri kadang-kadang mengalami kesulitan, dan pada saat itu apologetika berguna bagi mereka terlepas dari aturannya dalam dialog dengan mereka yang tidak percaya. Dapat dikatakan apologetika mengkonfrontasi ketidakpercayaan dalam diri orang percaya sebagaimana dalam diri orang yang tidak percaya. Itulah yang dimaksud dengan apologetika sebagai sebuah pembuktian, bahwa ternyata pembuktian itu bukan hanya dituntut oleh orang-orang yang tidak percaya atau orang non-Kristen, tapi juga orang-orang percaya sendiri. Karena orang percaya sendiri sekalipun dia percaya atau Kristen bisa saja bersifat skeptis terhadap imannya. Contoh, nggak usah jauh-jauh dan ini sudah sangat familiar. Bagian dari para murid sendiri, yaitu Thomas, yang menganggap bahwa dia tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus itu bangkit dari kematian kalau dia tidak melihat Yesus yang bangkit. Sampai pada akhirnya dia menyaksikan sendiri Yesus yang bangkit itu, baru dia percaya. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ketika dia melihat Yesus yang bangkit, baru dia percaya dan mengatakan, Hokriosmu, kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Kiranya kasus Thomas itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang skeptis untuk percaya atau semakin dikuatkan bahwa benar kekristenan itu adalah agama yang juga memberikan argumentasi logis bagi mereka yang tidak percaya atau bagi mereka yang meragukannya, sehingga kita yang menuntut segala sesuatu bersifat logis dan rasional, kita terpuaskan atau dipuaskan. Meskipun ada case-case tertentu yang kita harus mengakui kita tidak bisa memahaminya secara sempurna atau secara mutlak. Tetapi kita harus tetap percaya dan menundukkan pikiran kita pada kebenaran firman Tuhan atau otoritas firman Tuhan dan kepada Tuhan itu sendiri. Seperti sebagai contoh, kita percaya bahwa Allah itu Tritunggal sifatnya, tetapi kita harus sama-sama mengakui bahwa kita tidak bisa memahami Allah yang Tritunggal itu secara sempurna. Tidak bisa dipahami secara sempurna bukan berarti tidak bisa diyakini atau dibuktikan kebenarannya secara logika, atau bukan berarti tidak masuk akal. Karena apa? Karena memang dia adalah Tuhan. Justru itu yang masuk akal ketika kita tidak bisa memahami Tuhan dengan sempurna. Karena apa? Karena kita ini tidak sempurna, kita terbatas, dan Tuhan itu tidak terbatas. Bagaimana mungkin Tuhan yang sempurna dan tidak terbatas itu
bisa dipahami oleh makhluk yang tidak sempurna atau makhluk yang terbatas. Justru itulah yang masuk akal, yaitu adalah ketika Tuhan yang maha segalanya itu tidak bisa dijelaskan secara sempurna oleh kita yang terbatas adanya. Tetapi sekali lagi bukan berarti tidak bisa dijelaskan kebenarannya. Karena tidak bisa kita pungkiri Alkitab menjelaskan dan memberikan banyak sekali dukungan terkait dengan keyakinan kita tentang Allah yang Tritunggal. Itulah alasan mengapa kita tidak bisa mengabaikan atau membantahnya sekalipun kita tidak bisa menjelaskan atau memahaminya secara sempurna. Nah, selanjutnya, aspek selanjutnya adalah apologetika sebagai sebuah pembelaan. Tadi pertama sebagai sebuah pembuktian, yang kedua sebagai sebuah pembelaan. Menjawab keberatan-keberatan dari ketidakpercayaan. Paulus menggambarkan misinya sebagai sebuah pembelaan dan penegasan Injil dalam Filipi 1 ayat 7. Penegasan dapat mengacu pada yang bagian pertama tadi, apologetika sebagai sebuah pembuktian, tetapi pembelaan secara lebih khusus berfokus pada pemberian jawaban terhadap keberatan-keberatan. Banyak dari tulisan Paulus merupakan apologetika dalam pengertian ini. Ingat berapa kali ia menanggapi penentang imajiner dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Saya sering melihat case ini dalam surat-surat Rasul Paulus, secara khusus di surat Roma, dan saya senang sekali cara Paulus dalam memberikan pertanggungjawaban atau membela Injil, yaitu dengan dia mempertanyakan ulang hal-hal yang dipersoalkan oleh orang-orang banyak pada zamannya dengan membuat sebuah diskusi imajiner. Jadi saya senang sekali dengan Rasul Paulus. Ingat juga betapa seringnya Yesus menangani keberatan-keberatan dari pemimpin agama di dalam Injil Yohanes. Lalu selanjutnya, apologetika sebagai sebuah penyerangan. Ini tidak boleh kita salah pahami. Apa yang dimaksud dengan apologetika sebagai sebuah penyerangan? Karena dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya saya sangat menentang dan sangat tidak setuju apologetika dipakai sebagai alat untuk menyerang orang secara bablas, secara tidak sopan, secara membabi buta. Itu tidaklah baik dan itu salah. Nah, perlu untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan apologetika sebagai sebuah penyerangan. Apanya yang diserang? Yang diserang adalah kebodohannya. Bagaimana kita menyerang kebodohan dari pikiran yang tidak percaya. Mazmur pasal 14 ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 2 ayat 16. Nah, mempertimbangkan poin yang nomor 2 tadi, apologetika sebagai sebuah pembelaan, tidaklah mengejutkan jika beberapa orang mendefinisikan apologetika sebagai sebuah pembelaan terhadap iman. Tetapi definisi tersebut dapat menyesatkan. Tuhan tidak hanya memanggil umatnya untuk menjawab keberatan-keberatan dari mereka yang tidak percaya, tetapi juga melanjutkannya dengan serangan terhadap kepalsuan. Jadi seperti Paulus sendiri dalam suratnya menegaskan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Pemikiran bukan Kristen adalah kebodohan. Menurut Alkitab 1 Korintus 1 ayat 18, pasal 2 ayat 16, lalu pasal 3 ayat 18 sampai 23. Dan satu fungsi dari apologetika adalah untuk menyatakan kebodohan itu sebagaimana adanya. Contoh, menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, itu adalah sebuah kebodohan. Yang kita serang adalah pemikirannya, cara pandangnya terhadap sesuatu yang benar adanya, terhadap sesuatu yang absolut kebenarannya. Jadi itu yang kita serang, bukan orangnya, tapi pemikiran atau cara pandangnya yang salah, atau logika berpikirnya yang tidak tepat. Nah, lalu saya lanjut kepada penjelasan mengenai pendekatan atau pedoman yang harus kita pahami untuk kita bisa melakukan apologetika dengan baik. Ada banyak pendekatan yang tentunya bisa kita pergunakan atau aplikasikan dalam kita berapologetika. Dan begitu banyak sekali metode yang diperkenalkan oleh para apologet dalam kita berapologetika.
Tetapi dalam sesi ini saya mau memberikan pendekatan atau pedoman sederhana untuk kita pegang menjadi bekal bagi kita untuk bisa mengaplikasikan apologetika itu dengan baik. Yang pertama, memahami iman. Jadi sangatlah penting untuk kita terlebih dahulu memiliki pemahaman yang baik tentang iman Kristen. Jangan, sekali lagi, jangan kita berapologetika atau melakukan apologetika kalau kita tidak memiliki iman yang baik atau tidak memahami iman kita dengan baik. Itu bisa merusak kekristenan, merusak keyakinan kita, atau mempermalukan nama Tuhan. Jadi bukan mempermuliakan nama Tuhan. Lalu yang kedua, pahami pendengar. Jadi penting juga bagi kita untuk memahami pendengar kita terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dipersoalkan? Mengapa si penanya itu menanyakan hal itu? Jadi kita bukan hanya sekedar memberikan jawaban atas pertanyaan dari si penanya, tapi kita harus tahu kebutuhan si penanya melebihi dari pertanyaannya. Itu menjadi penting untuk kita persoalkan sebagai seorang apologet. Jadi kita harus memahami si pendengar. Ya, pahami pendengar. Pahami si penanya. Pahami juga audiens kita seperti apa dan bagaimana dan apa yang paling umum dibutuhkan oleh mereka atau digumuli oleh mereka. Pendengar kita memiliki perbedaan dalam pemahaman mereka tentang iman Kristen. Untuk itu menjadi penting untuk kita memahami berbagai macam jenis dari para pendengar kita. Lalu yang ketiga, berkomunikasi dengan baik. Nah, ini tidak kalah penting. Berkomunikasi dengan baik, dengan sederhana, dengan santun, dengan cerdas, dengan elegan. Jangan keluarkan kata-kata yang kasar. Baik kita menyampaikan argumentasi, jangan mengumpat dan lain sebagainya macamnya. Ya kan? Kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang kasar itu dihilangkan. Jangan dengan mudah menyatakan orang goblok, sesat, maaf kata ya, tolol, bodoh. Jangan. Kita harus dengan baik mengkomunikasikan Injil. Kita harus merefleksikan diri Kristus dalam setiap diri kita, secara khusus ketika kita sedang berapologetika. Supaya orang melihat Kristus dalam diri kita, dalam pelayanan apologetika kita. Jadi berkomunikasi dengan baik. Kita harus menerjemahkan ide kita ke dalam bahasa yang bisa dipahami pendengar kita. Perdebatan besar tentang terjemahan Alkitab bisa menolong kita di sini. Karena mereka menolong memfokuskan perhatian kita pada kebutuhan untuk mengkomunikasikan pesan Alkitab kepada pembaca kontemporer. Lalu yang keempat, mencari titik temu. Kita perlu mengidentifikasi titik temu dari Injil yang sudah tertanam di dalam budaya dan pengalaman manusia. Jadi nggak bisa dilepaskan kaitannya dengan budaya dan pengalaman manusia, dan kita harus mencari titik temunya di mana. Tuhan tidak hanya membiarkan dirinya tanpa saksi dalam sejarah. Selalu ada saksi dalam sejarah. Budaya atau pengalaman manusia. Kisah Rasul 14 ayat 17. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengidentifikasi kesaksian itu dan menggunakannya sebagai titik temu dalam kita memproklamasikan Injil Kristen. Yang kelima, menyajikan Injil secara utuh. Menyajikan Injil secara utuh. Kita harus memastikan kita tidak memperlemah Injil dengan cara membatasinya dengan apa yang kita sukai atau anggap menarik. Seorang tokoh yang bernama C.S. Lewis menekankan bagaimana seorang apologis harus membedakan antara berita Kristen dengan ide kita sendiri. Apabila kita gagal membedakan kedua hal ini, maka apa yang kita sajikan bukanlah Injil Kristen, tetapi aspek Injil yang kebetulan kita anggap penting dan menarik. Jadi bagi Lewis, godaan untuk fokus pada apa yang kita sendiri sukai atau sepakati pada dasarnya akan memperlemah Injil. Akhirnya kita hanya mempromosikan diri kita sendiri saat kita seharusnya mempromosikan Kristus. Ini tidak kalah penting. Kita harus memahami Injil secara utuh, memahami dengan baik, dengan benar, dengan komprehensif, sehingga kita benar-benar berangkat dari semua yang kita pahami secara utuh ini ketika kita melakukan apologetika. Tidak memasukkan apa yang kita sukai, apa yang kita anggap penting menurut kita, tetapi
apa yang menjadi penting untuk kita sampaikan dari kebenaran Injil yang dituliskan di dalam Alkitab, secara khusus Perjanjian Baru. Yang terakhir yang perlu kita pahami dan kita jadikan pedoman dalam kita melakukan apologetika, yaitu terus berlatih, berlatih, dan berlatih. Ingat, apologetika bukan hanya sekedar teori, segudang teori yang ada, melainkan berbicara tentang praktik atau praktek. Kita harus mampu mengaplikasikan ide dengan pendekatan apologetika dalam kehidupan keseharian, dalam percakapan, dalam debat, dalam wawancara, atau interaksi apapun yang kita lakukan dengan orang lain. Apologetika adalah sebuah ilmu dan seni. Apologetika bukan hanya soal pengetahuan, namun juga tentang hikmat. Jadi menjadi sangat menarik kita melakukan apologetika ketika kita menganggap apologetika itu sebagai sebuah seni. Bagaimana kita mengemas dengan menarik sehingga orang menjadi tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Bagaimana kita mengkomunikasikannya secara sederhana atau secara menarik sehingga orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan dan mau mendengarkan apa yang kita jelaskan atau kita suguhkan. Jadi apologetika bukan hanya soal pengetahuan namun juga tentang hikmat. Ia seperti seorang praktis medis yang terlatih dan berpengalaman, yang menguasai teori medis dengan baik. Tetapi ia harus mampu mengaplikasikannya kepada pasien. Dan itu berarti belajar bagaimana berelasi dengan pasien, bersentuhan dengan pasien. Bagaimana menolong pasien mengungkapkan apa yang menjadi masalah utama. Mencari cara untuk mengkomunikasikan istilah teknis medis dalam bahasa sehari-hari. Dan menjelaskan bagaimana mereka akan ditangani. Seperti itulah kurang lebih analogi atau gambaran dari seseorang yang melakukan apologetika. Baik sekali untuk kita menguasai semua teori tentang apologetika. Tetapi menjadi penting untuk kita terus berlatih dan menemukan berbagai macam cara yang mudah untuk kita bisa mengkomunikasikan Injil dengan baik dan terus berlatih supaya dalam praktek kita berapologetika orang bisa menerima dan memahami apa yang kita sampaikan dengan baik, dan kita berharap semua orang diberkati dalam pelayanan apologetika kita. Sekian seri dari apologetika dalam program Tanya Jawab Singkat. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Besar harapan saya supaya video-video yang dibagikan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Dan jangan lupa juga like and subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya Bapak Ibu jangan ketinggalan video-video yang kita bagikan. Tuhan Yesus memberkati.